Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Farid Izzuddin Sahlan dengan NIM 2312523335. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah teknologi informasi, yaitu bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Informatika kesehatan atau teknologi informasi di bidang kesehatan adalah bidang yang menggabungkan ilmu komputer dan teknologi informasi dengan praktek kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, manajemen data kesehatan, dan penelitian medis. Bidang ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam semua aspek perawatan kesehatan, mulai dari pengumpulan dan analisis data klinis hingga manajemen sistem informasi rumah sakit. Di sini teknologi informasi di bidang kesehatan itu untuk membantu antara bidang kesehatan dengan pasien agar lebih mudah tentang apa saja yang dibutuhkan antara pasien ataupun dokter agar lebih mudah. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan, yaitu yang mencakup hardware, software, dan jaringan komunikasi. Yang pertama adalah hardware. Hardware adalah perangkat keras yang digunakan dalam bidang kesehatan, meliputi komputer, perangkat mobile, sensor kesehatan, dan perangkat wearable seperti jam tangan pintar untuk mendeteksi, contohnya untuk mendeteksi detak jantung pasien. Hardware ini memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemantauan data pasien secara real time agar dari dokter atau tenaga kesehatan lebih mudah untuk mengambil keputusan ke depannya untuk pasien. Yang kedua yaitu software. Software adalah aplikasi atau di bidang kesehatan yang mencakup beberapa jenis yang penting seperti jika di bidang kesehatan. Yang pertama yaitu adalah EHR, Electronic Health Record, atau rekam kesehatan elektronik, yaitu untuk mengelola data riwayat medis pasien. Jadi riwayat pasien, penyakit pasien itu dikelola dalam aplikasi yang bernama Electronic Health Record agar tenaga kesehatan dapat mengetahui riwayat pasien tersebut apa saja, agar nantinya bisa memutuskan apa yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu Hospital Management System (HMS), yaitu untuk administrasi rumah sakit termasuk manajemen pasien dan inventaris. Aplikasi ini yaitu untuk administrasi pasien, daftar pasien, data pasien-pasiennya, lalu juga dapat mendata inventaris yang ada di rumah sakit ataupun di apotek kesehatan lainnya. Yang ketiga yaitu telemedicine software. Ini untuk konsultasi medis jarak jauh secara online. Telemedicine software ini digunakan agar pasien-pasien yang membutuhkan konsultasi tetapi jarak rumah dengan tempat kesehatan jauh, lalu bisa dapat menggunakan telemedicine software ini agar bisa berkonsultasi secara online. Jadi tidak perlu konsultasi ke rumah sakit jika jarak rumahnya jauh. Selanjutnya yaitu medical database software, yaitu untuk mengelola data diagnosis dan pengobatan pasien secara sistematis. Yang terakhir yaitu Clinical Decision Support System (CDSS). Aplikasi ini membantu dokter dalam pengambilan keputusan klinis berbasis data yang sudah diambil dari aplikasi sebelumnya,
Lalu dokter mendapatkan data tersebut dan aplikasi CDSS ini membantu mengambil keputusan untuk dokter apa yang akan dilakukan dokter pada pasien tersebut. Lalu yang ketiga yaitu jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini mencakup infrastruktur telekomunikasi dan internet yang menghubungkan rumah sakit, klinik, dan perangkat medis lainnya. Ini mendukung layanan telemedicine, pertukaran data medis antar fasilitas kesehatan, serta komunikasi antara tenaga medis dan pasien. Jadi, hardware dan software tersebut memerlukan jaringan komunikasi agar dapat berkomunikasi atau mendukung layanan-layanan agar bisa pasien dan tenaga medis dapat berbantu satu sama lain. Kesimpulan dari penjelasan saya yaitu dengan ketiga instrumen tersebut, teknologi informasi di bidang kesehatan dapat meningkatkan efisiensi layanan, memudahkan pengelolaan data pasien, serta memperluas akses layanan kesehatan, termasuk untuk di daerah terpencil melalui telemedicine. Ini daftar pustaka yang saya ambil. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.